Aku menikmati semua yang aku lihat sama aku rasa hari ini. Karena besok belum tentu aku bisa menikmati itu. Kalau semua kesedihan atau keresahan cuma ada marah, gimana sama masa depan anak-anak kita? Riri, lu tuh cempreng, lu tuh gak good looking, lu tuh biasa aja. Jadi terima itu di diri lu. Kalau lu berpura-pura jadi orang lain, capek hidupmu. Mau jadi Asri Welas yang kayak apa lagi sih? Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Alright guys, so this is the last part obrolan gue bersama Mbak Asri Welas. Kalau misalnya kalian ngerasa obrolan kita di sini menarik dan bisa memberikan pandangan baru untuk kalian, coba ada potongan klip mana yang kalian suka atau mungkin quote apa yang kalian suka dari seorang Mbak Asri, dan tag kita di @danielmananta_network di Instagram kita, dan siapa tahu aja kita bisa repost, dan repost kita itu bisa menjadi pencerahan buat orang yang ngelihat. Oke, dan kita kembali lagi ke Mbak Asri. Kalau orang mikirnya cuman sekedar, oke, gue akan ngelakuin semuanya, yang penting gue bisa menuju kebahagiaan, itu kayaknya gak ada habisnya. Tapi yang tadi Mbak Asri bilang, walaupun di hidup ini begitu banyak dengan masalah, walaupun gue bercucuran air mata, gue akan terus menjalaninya dengan kebahagiaan yang gue punya gitu. Bagaimana bisa kuat dan mempunyai kebahagiaan di hati itu gitu, supaya tetap yang gak gila. Aku menikmati now dan right here right now. Aku menikmati semua yang aku lihat sama aku rasa hari ini. Karena besok belum tentu aku bisa menikmati itu. Jadi kenapa yang dipilih bukan bahagia? Whatever it takes, whatever it's hurt, tapi ya gue istilahnya lillahi ta'ala menjalani ini semua kalau di Islam gitu. So good. Aku menjalaninya, bahasa Jawanya pasrah bokoan. Mau bagaimana hidupku harus dengan tawa. Karena itu bukan dipilih, tapi itu harus. Ya. Karena dengan bahagia kita bisa memilih solusi yang paling tepat untuk hidup kita. Dengan kita bahagia, kita bisa memilih what next things to do. Bayangin kalau semua kesedihan atau keresahan cuma ada marah, gimana sama masa depan anak-anak kita? Gimana sama masa depan kita sendiri? Stuck cuma sampai di situ, terus bisa mengakhiri hidupmu? Enggak. Jadi right here, right now, enjoy the moment. Apa aja yang ada di hidupku. Air putih benar-benar aku nikmati. Nafas ini aku nikmati. Tadi aku sebelum kesini jatuh, aku nikmati. Ampun, ternyata jatuh tuh sakit. Gitu kan? Iya, dinikmati semuanya. Karena besok belum tentu kita ada di ruangan ini. Menikmati ini semua gitu. Makanya aku suka ngomong sama anak-anakku. Si Ibam siapa gitu, kalau lagi kita jalan atau apa, ditaruh handphonenya, kamu harus menikmati right now, right here. Di mata kamu sama di hati kamu rasanya apa? Gimana ngelawan kalau misalnya kayaknya udah capek banget? Kayak, aduh gila, udah dong, stop dong, gue udah capek banget nih. Suka rasa gitu ya? Ya kan? How do you? Sayangnya tuh gue gak ada capeknya. Karena gue pikir kalau gue capek banget, gimana anak-anak gue yang masih 4 tahun, masih 6 tahun. Masih teenager. Dia masih panjang banget hidupnya. Kalau aku nih udah tinggal ngelewatin aja what next. Asri Welas ya kayak gini. Mau jadi Asri Welas yang kayak apa lagi sih? Jadi gue gak ngerasa, kenapa sih lo tiba-tiba ngerasa capek banget? Karena mungkin lo try to be exist in everything you make. Wanna be viral in everything you make. Wanna be the best in everything you make.
I just go with the flow in my life. Jadi ketika peran yang gue dapet, gue enjoy, gue baca, gue nikmati itu, mau orang terimanya baik atau enggak, gue lillahi ta'ala istilahnya. I just go with the flow, man. Udah pasal bongkokan, aku bisanya segini, ya udah. Makanya aku ingat banget pesan ibuku tuh gini, jadi diri kamu sendiri, kamu gak akan capek. Wow. Kalau lu berpura-pura jadi orang lain, capek hidupmu. Gak usah. Makanya dia bilang, Asri, Riri, lu tuh cempreng, lu tuh gak good looking, lu tuh biasa aja. Jadi terima itu di diri lu, jadi diri lu sendiri. Apa yang mau kamu gapai, doain aja. Kalau gak terjadi, iya itu bukan rezeki lu, selesai. Jadi ketika ada yang orang bilang apa yang apa yang ada di hari ini belum bukan yang lo inginin, mungkin ini yang lo perluin. Wow. Jadi udah, aku sampai hari ini coba jadi diriku sendiri apapun. Jadi deal apapun aku bilang, Mbak, tapi aku tuh gini-gini loh, kamu terima gak? Oh gitu ya Mbak, oh iya ya. Ada yang, oh ya Mbak, sorry Mbak, gak bisa, oh gak apa-apa. Mbak, aku gini-gini, ada deal-deal misalnya apa gitu. Dek, kok aku gak diterima dek? Iya, soalnya kan lo gini-gini. Oh iya bener juga. Iya. Yang diterima siapa? Oh ternyata kompetitor gue atau apa misalnya ya. Dan gue gak ngerasa itu kompetitor. Oh itu memang dia. Rezekinya dia. Rezeki untuk dia. Karena kan gitu ya. Ya. Kamu ditawarin satu hal, tiba-tiba temenmu yang dapat. Ya kan? Ya, sering lah. Iya, terus ini juga ini. Terus jadi kita jadi iri dengki sama dia. Nyampein dirimu sendiri. Udah. Berarti kita gak tepat untuk ada di situ. Ya. Justru mungkin kalau kita ada di situ ada kenapa-napa. Kita mungkin ada rezeki yang lain yang diberikan Tuhan. Mungkin itu akan baik buat kita. Tunggu aja sampai waktunya tiba. Ya. Nah, itu artinya sabar kan. Ya. Gitu. Ya. Jadi udah gue sampai sekarang jadi diri gue sendiri lah. Mau ngapain juga. Udah jadi diri gue sendiri. Dan lebih gilanya lagi ya, kalau misalnya emang bahagia aja, yang penting gue bahagia, itu sebenarnya udah cukup gitu. Tapi Mbak Asri di sini malah melakukan lebih lagi gitu. Ketika lagi pandemi, banyak UMKM yang gulung tikar, abis itu khususnya para pembatik. Nah di situ dengan problem yang Mbak Asri sebenarnya udah punya banyak banget, tapi tetap tergerak untuk ngebantuin para UMKM ini gitu. Malah ngekonekin sama pengusaha-pengusaha, pemerintahan dan lain-lain supaya memperjuangkan UMKM ini juga tetap terbantu. Itu kan kadang-kadang ya kita ngerasa, apalagi ya tadi yang saya bilang tuh, businessman. Gue udah capek. Nah, maksudnya sebagai seseorang aja deh, gue udah punya masalah sendiri, gue udah capek. Lu bermasalah, ya udah itu urusan lo, jangan ganggu gue. Tapi di sini kayak lu bermasalah, yo sini, apa yang bisa gue bantu? Padahal masalah kita juga udah banyak banget. Jadi kayak Mbak Asri ini benar-benar udah gak punya lagi yang namanya victim mentality. Kan gue sekarang korban, gue harusnya yang butuh ditolong, gue harusnya yang butuh dikasihanin gitu. Tapi justru Mbak Asri malah memutuskan untuk enggak. Gue akan ngebantuin mereka juga karena hati gue tergerak untuk orang-orang yang sekarang ini lagi gak bisa ngebayarin istrinya atau keluarganya gara-gara harus gulung tikar atau sekolah anaknya. Mereka bisnisnya harus gulung tikar gitu. Jadi Mbak Asri sendiri itu ngebantuin berapa banyak UMKM by the way untuk batik? Di Indonesia ada 1.200.000-an ya. Sorry berapa? 1.200.000. 1.200.000-an. 1.200.000 apa nih? UMKM banyak. 1.200.000 UMKM. Iya, yang butuh pekerjaan ya. Oke. Tapi kan ini ada beberapa yang sudah deal itu ada pemesanan 6.500 batik dikerjakan oleh 1.000 UMKM. Iya. Jadi sudah membantu 1.000. Kemudian satu perusahaan lagi bisa membantu 200. Kan dia repeat order. Iya. Ini ada yang tadinya di garasi cuma 2 mesin jahitnya, sekarang udah punya 5. Terus ada yang cuma 7, sekarang udah punya 10 gitu. Bisa bayarin anaknya sekolah, bisa gitu. Jadi aku merasa ya itu, aku belajar dari memberikan kacamata Ibran, kemudian sekarang memberikan pekerjaan
kepada UMKM. So, ya ada. Sekarang dalam hidup Asri Ulas mau apa lagi sih? Aku ya gini-gini aja, mau jadi Asri Ulas kayak apa? Aku kan gak mungkin jadi Sofia Lajuba. Masih ada harapan kok, gak apa-apa. Di Korea udah ada yang operasi-operasi begitu gitu. Ya, tapi gue masih. gak kepengen. Gue gak mungkin jadi siapalah David. Siapa yang lagi keren banget sekarang? Aurel tuh ya, yang apa namanya nyanyi Ciki nih. Kan gak mungkin gue jadi dia juga. Jadi Asri Ulas ya Asri Ulas. Ya, sekarang merasa apa sih yang bisa lu kerjain untuk orang lain gitu. Jadi keberhasilan menurutku membantu orang untuk berhasil. Itu keberhasilan menurutku ya. Wow. Keberhasilan adalah ketika kita bisa membantu orang lain untuk berhasil. Wow. Ya, that's amazing. Dan bukan melihat orang berhasil terus gue pengen jegal. Gak ada. Gue seneng banget ngeliat bisa temenku berhasil. Ya ampun itu kok bisa begitu, gimana caranya? Oh iya, emang itu jalannya dia. Wow. Jadi sekarang nih kayak gue ngeliat sih kayak sekarang nih full circle ya. Gue kayak ngeliat dari pengorbanan ibu dan ayah yang sangat luar biasa banget sampai akhirnya Mbak Asri sekarang ini gigih banget dengan penuh pengorbanan juga sama Gibran sendiri. Tapi impactnya bukan cuma ke satu Gibran aja tapi ke 2.000 anak sekarang ini. Dan juga jutaan UMKM. It's amazing. Dan maksudnya bukan cuma sekedar gue sekarang di sini adalah korban, gue adalah victim, hidup gue yang paling sulit. Tuhan harusnya, kenapa ini bla bla bla. Tapi bener-bener lu nggak diem gitu. Lu bener-bener kayak gue nggak bisa kayak gini aja. Justru tadi tuh what nextnya itu kan, what's next. Apa yang bisa gue lakuin sekarang? Siapa yang bisa gue bantuin? Dan ketika kita membantu seseorang, justru kita sendiri juga mendapatkan sebuah kebahagiaan tersendiri gitu. Orang aku mau ketika aku gak ada diingat orang jadi berharga. Jadi bukan cuma cerita yang biasa. Cerita yang luar biasa. Mbak Asri, thank you. Ini cerita yang sangat luar biasa banget. Gue nggak ngira sih actually pembicaraan kita bisa sampai seperti ini, dan 95% dari syuting kita hari ini isinya air mata semua. Karena kalau lu lihat gimana UMKM yang bener-bener kerjain satu-satu tuh, mudah-mudahan bisa pengen bantu gitu rasanya. Ya pastinya. Kalau misalnya ada yang tergerak, tetangga kita tergerak, itu bisa langsung aja ya ke Instagramnya Mbak Asri ya. Boleh, di Asri kamu Ulas. Kalau mau pesen, mau bikin batik misalnya. Daniel, kamu kan punya brand itu ya. Dama Love Indonesia. Wah itu kalau kita buatin batik sesuai dengan visi misi dari perusahaanmu. Bisa banget. Hotelmu juga bisa banget. Batiknya belum ada. Kita hakikan karena semuanya. Iya. Jadi selama ini apa yang mungkin yang belum tahu ini, batik kita itu sudah di-print oleh Cina, balik lagi ke sini. Harganya 1 meter 17.500 mungkin. Oke. Secara bisnis gak ada salahnya sama sekali. Right. Karena murah. Kan market pengennya murah. Betul. Tapi apa yang gak balik lagi kita adalah kita beli barangnya orang. Balik lagi ke sana kan. Betul. Padahal itu bisa kita kuasai sendiri atau kita olah sendiri sehingga pendapatannya bisa buat bangsa ini. Setiap Jumat semua orang pakai batik. Nah, negara lain melihat itu sebagai opportunity. Kesempatan. Ini sama dia di print gak ada hakinya kan? Boleh siapa aja kan? Betul. Lalu diterima dengan baik lagi di sini. Ada tokonya. Kirimnya dari sana. Dijual naik sedikit. Dapat margin. Gimana gak mematikan pembatik kita? Pembatik kita di sini.
Nah itu yang pengen aku gerak. Nah salah satunya yang bisa mengambil keputusan kita bantu tuh adalah perusahaan-perusahaan besar kan gitu, atau pemerintah sendiri. Gimana caranya supaya UMKM, pesannya sama UMKM kita sesuai dengan visi misinya mereka, dibuat sama kita sehingga uang seragamnya ada, balik lagi buat negara ini, bisa untuk mereka. Jangan pesan di Tanah Abang, karena itu juga motifnya motif semua orang, dan itu kan gak ada hakinya, hasilnya gak tahu. Motif gitu dari mana, gak ada kreativitas, dia cuma asal print aja. Jadi cara ordernya gimana Mbak Asri? Ini beneran tertarik nih. Misalnya, visi misi perusahaan Daniel apa, lalu aku gambarkan sesuai dengan cerita batik-batik kita. Batik kita tuh banyak mengandung makna. Misalnya Garuda tuh artinya, parang tuh artinya apa gitu, sehingga bisa dimasukkan ke dalam satu cerita perusahaan yang isinya wisdom. Jadi ketika dipakai, ini adalah doa. Kalau misalnya ada orang nih pengen order juga, itu maksudnya langsung ke Mbak Asri boleh. Atau ada kontak personnya atau boleh, ada ke Instagramku boleh. Oke. Nanti kita buatkan. Nah, aku membuatkan batik buat perusahaan free. Dari situ kita alokasikan untuk para UMKM ini. Jadi Mbak Asrinya yang ngedesainin, UMKM-nya nanti yang produksi. Yes. Oke. Iya. Wow. Nah, tergantung maunya bagaimana gitu. Oke. Mbak Asri, thank you. Kita setiap tetangga yang datang sini selalu kita kasih ini. Itu rumah itu. Jadi rumah-rumahan seperti itu. Kita ngerasa kalau misalnya kita emang kurasi banget sih tetangga yang datang ke sini ya. Jadi kita selalu ngerasa bahwa tetangga yang kita undang itu sudah bisa menjadi terang bagi tetangga-tetangga yang lain. Gitu. Amin. Dan dari mungkin kataraknya yang terjadi di Gibran sampai itu akhirnya menjadi sebuah wake up call. Yes. Sehingga gerakan-gerakan yang lain aku. Betul. Dan akhirnya Mbak Asri dan juga Mas Gali pun juga terbuka matanya. Dan kalian dalam satu family unit ini menjadi sebuah terang. Dan terang ini yang akan menerangi ke tetangga-tetangga yang lain sampai akhirnya ke teman-temannya Gibran. Sampai ke pembatik-pembatik UMKM dan lain-lain gitu. Dan kita berharap simbol rumah ini, filosofi dari rumah ini pun juga bisa dipajang nanti. Dan mengingatkan terus kalau misalnya Mbak Asri ini dan keluarga itu memang ya sebagai kayak cahaya lah. Dari Tuhan gitu. So thank you banget. Sama-sama ya Daniel. Thank you Mbak Asri. Makasih sudah buat aku nangis selama opening sampai habis. 1,5 jam tuh. Baru gue di sini, aduh kalah nih film-film yang lain. Ini The Real nangis ya Allah. Tuhan. Aduh, thank you banget Mbak Asri. Ini berapa tisu ya Allah, tuh lihat tuh. Waduh, tua gapat malam jupala. Banyak banget. Guys, jadi kalau lo sedih, menurut Asri Uras, diketawain aja. Karena hidup ini isinya cuma bahagia, setuju gak? Ya, setuju. Yes. Air mata gue ya Allah. Aduh, buset ya. Nanti kita jual by the way ya guys. Allah, kami bisa ke Tokopedia, nanti kita jual nih tisu air mata Asri Welas ya. Ya, nanti resellernya juga lumayan tinggi kok biasanya. Guys, thank you. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. See you guys.